Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah sahabiyat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai putrinya Fatimah, sehingga Usamah pernah meriwayatkan, Nabi pernah ditanya siapakah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, Fatimah. Sesuatu yang membuat ahli bait murka, maka itu menunjukkan atau akan mendatangkan murka Rasulullah. Dan siapa yang membuat Rasulullah murka, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang yang dimurkai oleh Allah pasti akan diazab dan disiksa. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah peristiwa dalam kehidupan rumah tangga Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa ini kita bisa memahami betapa besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya itu. Dan kisah ini diceritakan di dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, dari Al-Miswar ibni Makhramah. Suatu hari ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Inna bani Hisham ibn al-Mughirah ista'zanuni an yankihu ibnatahum. An yunkihu ibnatahum. Ali ibn Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Bani Hisham ibn al-Mughirah ini adalah keluarganya Abu Jahal. Di antara mereka ada yang sudah Islam. Dan Abu Jahalnya waktu itu sudah tidak ada lagi, sudah mati. Kita tahu Abu Jahal itu mati dalam perang Badar. Anak-anak Abu Jahal itu masuk Islam. Putri Abu Jahal masuk Islam. Termasuk putranya juga Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Ayahnya musuh Allah, tapi anaknya adalah pembela agama Allah. Kata Nabi, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah menjadi suami dari Fatimah. Jadi mereka minta izin, ini Ali kita nikahkan saja dengan putri Abu Jahal yang sudah muslimah itu. Fala azanu lahum, kata Nabi, aku tidak mengizinkan mereka
summa la azanu lahum, kemudian aku tidak akan mengizinkan mereka. Summa la azanu lahum, 3 kali Nabi mengatakan aku tidak akan memberikan izin. Illa, kecuali an yuhibba ibnu Abi Talib an yutalliqa ibnati, kecuali apabila Ali bin Abi Talib mau menceraikan putriku Fatimah, wa yankihu ibnatahum, dan silahkan dia menikahi putri Abu Jahal. Kemudian Nabi melanjutkan kata-katanya, beliau mengatakan fa innama ibnati bid'atun minni, sesungguhnya putriku itu adalah bagian dari diriku, darah dagingku. Yaribuni ma rabaha wa yu'zini ma azaha, maksudnya sesuatu yang membuatnya terluka, aku pun akan terluka. Sesuatu yang menyakitinya, maka itu pun akan menyakitiku. Jadi Nabi SAW betul-betul menjaga perasaan putrinya ini. Jangan sampai perasaannya terluka, tersakiti, karena itu akan menyakiti Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, Nabi mengatakan, wa inni lastu uharrimu halalan, aku sekali-kali tidak akan mengharamkan yang halal, wala uhillu haraman, dan aku tidak menghalalkan yang haram. Jadi ketika Nabi melarang Ali bin Abi Talib menikah dengan putri Abu Jahal, kecuali kalau dia menceraikan Fatimah, bukan berarti Nabi mengharamkan yang halal, poligami, ta'addud, atau menghalalkan yang haram. Walakin, akan tetapi kata Nabi, wallahi demi Allah, la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah makanan wahidan abadan. Tidak akan bertemu putri Rasulullah dan putri musuh Allah dalam satu naungan untuk selamanya. Jadi kalau Ali menikah dengan putri Abu Jahal, berarti akan ada dalam satu ikatan keluarga itu 2 orang perempuan dari latar belakang yang berbeda. Satu putri Nabi SAW, satu lagi putri Abu Jahal, aduullah, musuh Allah. Nampaknya akan sulit. Walaupun sudah Islam, sama-sama muslimah, tapi berat rasanya. Walaupun halal boleh, tapi agak berat nampaknya. Karena apapun cerita ini putri Abu Jahal itu ayahnya. Jadi kita bisa memaklumi, merasakan itu. Ada seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki. Halal, tapi laki-laki itu adalah orang yang membunuh ayahnya. Walaupun mungkin dia sudah bertobat, sudah apa. Kira-kira kalau perempuan itu tidak menerima laki-laki tersebut, tidak menerima pinangannya, wajar atau tidak? Kita bisa memahami. Walaupun dia sudah bertobat, tapi dia pembunuh ayah kita. Kalau seandainya dia tidak memilih laki-laki itu, wajar. Rasulullah dulu sudah memaafkan Wahsy, pembunuh Hamzah. Waktu Fathu Makkah, Hamzah masuk Islam, bertemu dengan Nabi. Kamu Wahsy ya? Iya. Kamu yang bunuh Hamzah dulu dalam perang Uhud? Iya. Ceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Sangat tragis. Ya. Nabi mengatakan, jauhkan wajahmu dari pandanganku. Nabi tidak mau lihat. Artinya Wahsy disuruh menjauh. Nabi SAW tidak mau melihatnya. Walaupun dia sudah memaafkan dan Islam memaafkan dosa-dosa masa lalu. Sehingga Wahsy pun untuk menebus dosa-dosa masa lalunya itu dengan Islam sudah termaafkan. Ketika muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, Wahsy adalah orang yang membunuh Nabi palsu itu. Sebagai bentuk menutupi kesalahan masa lalu. Dulu dia membunuh orang terbaik, sekarang dia membunuh manusia terjahat atau terlaknat, Nabi palsu. Jadi sudah terbayarkan. Walaupun sudah memaafkan, tapi mungkin masih sulit untuk untuk berhadapan langsung dengan Wahsy. Maka Nabi suruh dia untuk. Jadi
Itu adalah perasaan yang sifatnya manusiawi dan itu wajar. Seorang wanita tidak mau menikah dengan laki-laki yang laki-laki itu pernah membunuh ayahnya. Wajar saja. Walaupun secara hukum halal, tidak ada masalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Muslim dari Al-Miswar ibni Makhramah, bahwa dalam riwayat ini dikatakan Ali bin Abi Thalib meminang putri Abu Jahal. Jadi dia yang meminang. Mungkin sudah ada pembicaraan sebelumnya, sepakatan sebelumnya, dia pinang putri Abu Jahal. Sementara Fatimah masih istrinya. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah mendengar itu, Fatimah datang menjumpai ayahnya. Dia mengatakan, "Inna qaumaka yatahaddatsuna annaka la taghdab li banatik." Sesungguhnya kaummu mengatakan atau berbicara sesama mereka bahwa engkau tidak akan marah membela putrimu. Tidak akan marah untuk memperjuangkan kebahagiaan putrimu. Wa hadza Aliyun nakihan ibnata Abi Jahal. Ali ini sedang ada rencana mau menikahi putri Abu Jahal. Jadi Fatimah lapor sama ayahnya. Ali rencana mau nikah dengan putri Abu Jahal, mau minang anaknya Abu Jahal. Akhirnya Nabi berdiri, berbicara di hadapan para sahabatnya. Setelah dia membaca muqaddimah tasyahud dan sebagainya, bersyahadat, Nabi mengatakan, "Amma ba'd, fa inni ankahtu Abul As ibn Rabi'." Sesungguhnya dulu aku telah menikahkan putriku dengan Abul As ibn Rabi'. Jadi Rasulullah putrinya yang pertama namanya Zainab, itu dinikahkan dengan Abul As bin Rabi'. Itu menantu Rasul yang pertama. Fahaddasani fasaddaqani. Dia berjanji kepadaku dan dia menepati janjinya. Maka dari riwayat ini dipahami oleh para ulama, kenapa Nabi melarang Ali menikah dengan putri Abu Jahal? Karena dulu Ali pernah berjanji dengan Nabi SAW bahwa dia akan tetap dengan Fatimah saja. Kecuali setelah meninggal Fatimah. Sudah ada janji. Karena Nabi menyinggung tentang Abul As. Abul As pernah berjanji kepada Nabi dan dia menepati janjinya. Wa inna Fatimah binta Muhammad mudghatun minni. Sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku. Wa inna ma akrahu an yaftinuha. Aku tidak ingin mereka menimbulkan fitnah terhadap dirinya karena kecemburuan dan sebagainya. Karena Nabi khawatir Fatimah tidak mungkin bisa hidup seperti itu, apalagi dengan putri Abu Jahal, dan ini akan membuat Fatimah akan kehilangan mungkin akal sehatnya atau terfitnah akibat dari peristiwa itu. Maka Nabi tidak mengizinkan. Wa innaha wallah, dan sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwillah inda rajulin wahidin abadan. Tidak akan bertemu putri Rasulullah dan putri musuh Allah dalam satu ikatan atau dalam satu naungan seorang suami untuk selamanya. Akhirnya apa? Fataraka Aliun al-khitbah. Akhirnya Ali meninggalkan lamaran itu. Tidak jadi dia melamar putri Abu Jahal itu. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini atau riwayat ini dengan mengatakan, para ulama mengatakan berkenaan dengan hadis ini muncul satu hukum, satu kesimpulan hukum apa? Tahrimu iza'in nabi bikulli hal wa ala kulli wajhin. Haram menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyakiti dan menyinggung perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikulli hal, dengan cara apapun, wa ala kulli wajhin, dan dengan dalam keadaan apapun. Wa in tawallada dzalikal idza' mimma kana asluhu mubahan. Meskipun perbuatan yang menyakiti hati Rasulullah itu merupakan perbuatan yang mubah. Jadi kalau ada satu perbuatan yang mubah, kalau kita lakukan Rasulullah tidak senang, itu tidak boleh kita lakukan itu. Khusus untuk Rasulullah. Kalau untuk yang lain tidak. Ada perkara mubah, tapi kawan kita tidak senang. Tidak apa-apa, tidak masalah, buat aja. Tidak merubah yang mubah itu jadi haram. Kenapa? Orang tidak suka, ya sudah. Asalkan itu mubah. Kita lakukan saja, tidak ada urusan dengan orang lain. Tapi kalau Rasulullah diperlakukan beda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh menyakiti Rasulullah dalam keadaan apapun dan dengan cara apapun selama dia masih hidup, meskipun perbuatan itu awalnya atau asalnya adalah boleh ataupun mubah. Di sini Nabi SAW dalam konteks ini, perkawinan Ali dengan anak Abu Jahal kan boleh, secara hukum syar'inya boleh. Tapi kalau itu menyebabkan Rasulullah tersakiti atau terluka hatinya, maka perbuatan yang mubah itu tidak dibenarkan. Makanya Ali bin Abi Thalib tadi langsung meninggalkan itu. Nabi SAW telah memberitahukan boleh menikahi putri Abu Jahal. Ya, Ali boleh menikahi putri Abu Jahal dengan syarat apa? Dengan syarat tadi dia ceraikan Fatimah tadi terlebih dahulu. Tidak mungkinlah seorang Ali mau menceraikan Fatimah. Bukan mudah mendapatkan wanita terbaik dunia, wanita surga terbaik. Ya, mau ditinggalkan begitu saja? Ini bukanlah sesuatu yang baik. Dan Nabi mengatakan lastu uharrimu halalan, bukan berarti aku mengharamkan yang halal. Kemudian kata Imam An-Nawawi, dilarang mengumpulkan dua orang ini dalam satu ikatan keluarga disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena ini bisa menyakiti Fatimah karena dia tidak siap dengan kondisi yang seperti itu. Bersatu dalam sebuah ikatan keluarga dengan putri Abu Jahal yang dulu sangat banyak memusuhi Nabi SAW. Ketika Fatimah tersakiti, fayata'azza hina izin an-Nabi SAW. Kalau Fatimah tersakiti, maka Rasulullah pun akan tersakiti. Karena Nabi sangat sayang kepada putrinya itu. Ketika seseorang menyakiti Rasulullah, maka akan membinasakan orang yang melakukannya. Jadi larangan Rasulullah ini sebenarnya adalah kasih sayang Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai dia tidak mendapatkan kebahagiaan, keberkahan karena pernah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, berdasarkan riwayat ini adalah khauful fitnah alaiha. Khawatir Fatimah akan terfitnah akibat kejadian itu. Sehingga Nabi SAW tidak mengizinkan perkawinan itu dilangsungkan. Jadi dalam sejarah kehidupan mereka, ya sudah, Ali dengan Fatimah itu hidup bersama. Ali bin Abi Thalib tidak menikah lagi dengan wanita lain sampai Fatimah wafat. Setelah Nabi wafat 6 bulan, itu Fatimah pun wafat. Dan setelah itu baru Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita-wanita yang lain. Dan lahir anak dari pernikahan-pernikahan tersebut.